Kalau kita baca zikir ini, maka kita akan terhindar dari kejahatan, baik itu kejahatan yang binatang buas, ataupun mungkin kejahatan godaan setan, ataupun bahkan sihir dari manusia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa terus melihat, mendengarkan kajian-kajian yang diberikan oleh pengajian Kamis Manis ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV dan like, komen, dan juga share ke keluarga, ke kerabat-kerabat, dan juga ke teman-teman semuanya. Saya Fatimah Az-Zahra sebagai host dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat Masya Allah memberikan kajian-kajiannya kepada kita, yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustazah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Ustazah ya, sehingga Amin. bisa bertemu kembali nantinya. Amin. Tema pengajian kita kali ini adalah keutamaan zikir pagi dan petang. Wah, ini menarik banget nih teman-teman semuanya. Karena zikir pagi dan petang ini sering kita lakukan ya, sering kita amalkan sehari-hari gitu. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Ustazah Lulu, untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Ya. Makasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di Kamis Manis bersama Ara dan saya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah. Amin. Mendapat kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak buat kita semua. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga beliau, juga sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama mereka, orang-orang yang terbaik di dunia. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah materi kita sore ini tentang zikir pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang ini sangat penting ya Ara, karena ini merupakan bekal bagi orang beriman dan ini juga bisa menangkal atau menghindari godaan setan dan godaan manusia ya. Artinya apa? Ini kita menghindari, zikir ini menghindari dari minal jinnati wan nas ya, dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Artinya dari setan, baik bentuknya jin dan bentuknya manusia. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi kita disuruh bertasbih ini sebenarnya sebagai perisai kita ya. Kalau iman itu kan benteng ya, katakanlah ibarat iman itu benteng kita, bahwa kita sudah punya benteng, tetapi benteng ini bisa diterobos kalau tidak ada yang menjaga atau tidak ada perisai-perisai yang melindungi benteng ini ya.
Nah, perisai itu apa? Perisai itu adalah zikir pagi dan petang. Ya. Artinya apa? Daripada tidak ingat sama Allah sama sekali, artinya paling tidak kita mengingat Allah di pagi dan petang. Bagusnya sebenarnya setiap waktu, setiap saat ya kita selalu mengingat Allah ya dengan zikir ya, dengan berusaha untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi selama 24 jam ya kalau kita berusaha ingat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari godaan setan dan manusia. Nah, kemudian di sini banyak kisah-kisahnya Ara bahwa kenapa kita harus banyak zikir ya, di antaranya zikir yang paling utama itu ada kisahnya seseorang kena kalajengking gitu ya. Kenapa kena kalajengking, bisanya kalajengking? Ternyata karena dia tidak mengucap a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, kalau kita baca zikir ini, maka kita akan terhindar dari kejahatan, baik itu kejahatan yang binatang buas ataupun mungkin kejahatan godaan setan ataupun bahkan sihir dari manusia gitu. Jadi dari manusia pun bisa kita hindari dengan zikir ini. Ya, makanya istilahnya mudah-mudahan ketika kita berzikir dari hati kita ya, berusaha untuk mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, bukan karena pamer atau bukan karena ingin dikatakan alim ya, tapi benar-benar kita ingin berlindung kepada Allah, maka mudah-mudahan akan Allah lindungi dan kita akan terhindar dari segala kejahatan. Jadi gitu Ara, wallahu a'lam. Kayak misalkan kita lagi di jalan gitu ya Ustazah, lagi bawa mobil atau bawa motor, itu kita juga bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah ya, bisa berzikir gitu ya Ustazah, supaya bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang akan membuat kita celaka atau gimana ya Ustazah, itu bisa juga ya Ustazah? Iya, jadi memang kita istilahnya kalau bisa setiap saat mengingat Allah, maka itu semuanya kebaikan untuk kita. Ya, jadi istilahnya kita terhindar ya ketika mungkin kalaupun kita sampai jatuh ya di jalanan, misalkan terjatuh dari motor atau ada kecelakaan, kalimat yang kita ucapkan terakhir itu adalah kalimat mengingat Allah. Berzikir itu kan istilahnya kita ingat Allah, Allah, Allah itu juga sudah berzikir gitu. Kita mengingat bahwa ketika kita berzikir melafazkan kalimat Allah itu mudah-mudahan hati kita bergetar gitu. Kalau sering ya itu maka lama-lama hati kita akan bergetar setiap mengucapkan Allah, Allah, Allah gitu. Itu singkatnya ya. Tapi ada juga yang nanti zikir memberatkan timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya, ini akan memberatkan timbangan ya. Kemudian nanti ada zikir yang mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya ya. Jadi istilahnya sebenarnya dalam zikir itu tidak ada ketentuan khusus harus begini harus begitu ya, tapi yang paling baiknya adalah ketika berzikir itu memang berdasarkan yang pertama dari Al-Quran ya, kemudian sebisa mungkin dari sunnah Rasul atau dari sabda Rasul ya. Sebaik-baiknya seperti itu ketika kita berzikir ya. Walaupun nanti memang ada adab-adabnya Ara, ada adab-adabnya istilahnya. Kalau Al-Quran dimulai dari awal, misalkan Al-Fatihah, terus Al-Baqarah ya, 5 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian ada misalkan dari ayat kursinya ya, kemudian baru ke belakang tuh Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, kemudian surat Idza jaa nasrullah, surat An-Nasr, baru yang terakhir itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi jangan dibalik ya kalau bisa, tapi kalaupun dibalik karena kita lupa misalkan urutannya yang mana iya, gitu. Urutannya yang mana kita lupa gitu. Ya nggak apa-apa aja. Kan sebenarnya yang diperintahkan itu adalah mengingat Allah. Cuma nih ulama kan banyak mengumpulkan, misalkan ini cara zikir pagi dan petang seperti ini. Yang ulama ini cara zikir pagi dan petang seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip aja, cuma mungkin karena kadang susunannya, kadang ada yang ulama ini menganggap ini ma'thur, yang ini kurang gitu. Ma'thur itu ini lebih kuat gitu riwayatnya, yang ini kurang gitu.
Nah paling itu aja yang beda, nggak apa-apa aja itu. Nah, misalkan gini Ustazah, kita lagi di toilet nih ya Ustazah, terus kita ngerasa, aduh kayak mau kepleset nih Ustazah, atau ada barang yang jatuh gitu ketika kita lagi mengambil sesuatu di toilet. Terus kita spontan gitu Ustazah, refleks bilang, Astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Itu gimana Ustazah? Iya. Di toilet itu kan bukan berarti di tempat kita istinja gitu atau di tempat kita buang air besar atau buang air kecil. Ya, di toilet itu kan luas ya. Kadang kalau di hotel atau di mall gitu, toilet itu ada tempat untuk ngacanya, ada tempat untuk wastafelnya ya. Jadi selama bukan di WC, kloset ya, kloset ya. Jadi selama bukan di klosetnya nggak apa-apa aja kita menyebut nama Allah. Bahkan memang harus ingat sebab kan di istilahnya gini, di toilet itu ada orang muslim, ada non muslim. Kalau yang tempatnya bukan, kalau yang umum ya, kalau di masjid ya mudah-mudahan muslim semua. Tapi kalau di tempat yang umum seperti mungkin di hotel atau di tempat rekreasi atau di mungkin mall, di gitu mall ya. Nah ini kan orangnya umum, kita nggak tahu apakah orang itu memandang kita dengan kebencian, apakah itu yang dikatakan penyakit ain, apakah orang itu muslim atau bukan muslim, ya kemudian maka di situ kita harus banyak ingat Allah. Jadi kalau tempat keramaian seperti itu, kita banyak zikir, ya karena kita nggak tahu itu macam-macam manusia, ya. Ada yang memandang benci ke kita aja itu udah kena ain, gitu. Kadang diemnya manusia tuh gak bisa ditebak ya Ustazah, apa dia iri, dengki sama kita atau gimana ya Ustazah? Iya, jadi harus berlindung kepada Allah. Pada tempat-tempat gitu justru harus berlindung kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah penjelasannya amat sangat. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua teman-teman. Karena zikir pagi dan petang ini sering kita lakukan ya Ustazah setiap hari di keseharian kita gitu Ustazah. Jadi Alhamdulillah Ustazah Lulu sudah memberikan kajiannya. Semoga teman-teman di rumah mendapatkan manfaatnya dari kajian Ustazah Lulu kali ini. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita dengan tema hari ini. Kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu, terima kasih telah memberikan kajiannya, penjelasannya kepada kita semua. Semoga apa yang dijelaskan, apa yang diberikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV, like, share, dan juga komen, serta follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.